segala sesuatu yastakdziruhu yang dianggap kotor. Jadi pengertian najis itu secara istilah segala sesuatu yang dianggap kotor, ya, ahlut taba'is salimah, oleh orang-orang yang bertabiat baik, lagi selamat, ya. Sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik, lagi selamat. Jadi orang-orang yang memang tabiatnya baik, ya, najis itu merupakan kotoran. Begitu pula hatinya yang selamat. Namun kalau tabiatnya buruk, ya, najis pun dianggap hal yang biasa saja. Kemudian di sini dikatakan wa yatahaffadzuna anhu, dan mereka menjaga dirinya dari najis tersebut, dari kotoran tersebut. Wa yaghsiluna thiyab idza asabahum kal adrati wal baul. Kemudian mereka juga mencuci pakaiannya apabila terkena, ya, najis tersebut, semisal azroti. Azroti itu tinja. Tinja itu apa jemaah? Kotoran manusia, ya. Wal baul, dan air kencing, ya, air seni. Karena tinja dan air seni merupakan najis. Jadi kalau orang tabiatnya baik, dia terpercik air seni umpamanya, langsung dibersihkan. Begitu juga pakaiannya, ya. Tapi kalau tabiatnya buruk, mau kena air kencing, ya, mau kena tinja, ya, cuek dia, abai. Ada nggak orang seperti ini? Ada, ya, ada. Ya. Nggak perhatian terhadap najis. Habis pipis di toilet, ya, nyiramnya sembarangan, sehingga apa? Sebagian air seninya itu terpercik ke celananya, ke pakaiannya. Tabiatnya nggak baik. Makanya ada ancaman, ya, Mak. Salah satu penyebab penghuni kubur diazab oleh Allah diantaranya apa? Tidak bersih dalam bersuci ketika buang air kecil, buang air besar. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sini penulis mengatakan wal aslu fil asya'i al ibahatu wat taharah, ya. Ya, hukum asal segala sesuatu ibahah, mubah. Ya. Hukum asal, ini kaidah, hukum asal segala sesuatu itu al ibahatu wat taharah, mubah dan suci. Ya. Hukum asal segala sesuatu itu mubah dan suci. Ya. Jadi apa saja silakan saja. Ya. Karena hukum asalnya itu mubah dan suci. Faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Ya. Barang siapa yang menganggap najisnya suatu benda, barang siapa yang menganggap najisnya suatu benda, fa'alaihi bid-dalil, dia harus mendatangkan dalil. Jadi nggak sembarangan, ya. Nggak bisa seseorang menajiskan sesuatu kecuali dengan dalil, ya, dengan dalil. Ada seseorang, ya, habis ngecat, ya, catnya mungkin terpercik di sebagian pakaian dan kulitnya, ya. Kemudian dia katakan, waduh, banyak najis di pakaian saya. Kok najis, kenapa, Pak? Ini kotor kena cat, ya. Maka harus mendatangkan dalil, benar nggak cat itu najis? Ya. Ada sebagian orang nggak mau sholat gara-gara apa? Pakaiannya kotor atau sebagian kulitnya kotor, terkena apa? Cat umpamanya. Nah, ini keliru, dianggapnya cat itu najis. Maka dia harus mendatangkan dalil kalau cat itu memang najis. Ya. Fa inna hado bihi fadzalika, maka dia benar mengemukakan dalil. Jadi kalau didatangkan dalil dan dalilnya kuat, maka dia benar, ada dalilnya. Wa in ajaza anhu au jaa bima la taqumu bihil hujjah fal wajibu alaina al wuquf ala ma yaqtadhihi al aslu wal bara'ah, ya. Jika tidak, ya, membawa dalil yang tidak bisa dijadikan hujah, ya, fal wajibu alaina al wuquf ala ma yaqtadhihi al aslu wal bara'ah, maka, ya, hukum asalnya adalah sebagaimana
hukum asal tadi, segala sesuatu itu mubah dan suci. Ya. Jadi kalau tidak bisa membawakan dalil, mana dalilnya? Ya, misalkan percikan cat itu najis. Kalau dia tidak bisa membawakan dalil, maka kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu mubah dan suci. Li'annal hukma bin najasati hukmun taklifiyun ta'umu bihil balwa. Ya. Karena sesungguhnya hukum najis itu hukmun taklifiyun, adalah hukum taklif. Taklif itu apa ya, Pak? Pembebanan. Hukum taklifiyun yaitu hukum pembebanan. Ta'umu bihil balwa, yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum. Fala yahilu illa ba'da qiyamil hujjah. Ya, tidak boleh ya memvonis sesuatu itu najis ba'da qiyamil hujjah, kecuali kalau dia tegakkan hujjah, atau kalau sudah ada hujjahnya baru dia bisa mengatakan ini najis, ini tidak najis. Makanya antum hati-hati ya, jangan menajiskan sesuatu kalau tidak ada dalilnya ya. Apalagi menajiskan sebagian kaum muslimin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, afwan antum najis. Ya, duduk di sini ya dipel karena menganggapnya najis. Ada nggak? Harus ada dalilnya. Mana kaum muslimin itu najis ya. Kalau orang-orang kafir najis bukan, Pak? Orang kafir diantaranya ahlul kitab dan orang-orang musyrik najis bukan? Najis dalam Al-Quran. Apanya yang najis? Harus paham kita. Apanya yang najis? Kata Allah kan ya, orang-orang kafir itu najis. Yang najis itu akidahnya, bukan zat, bukan orangnya, bukan. Jadi jangan salah paham. Ya, ada orang kafir mau salaman sama kita, umpamanya tetangga kita kafir, ya, mau salaman, afwan antum najis. Ya. Yang najis itu akidahnya, bukan orangnya. Akidahnya najis. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa mimma qamat dalilu ala najasah. Ya. Dan di antara benda-benda najis berdasarkan dalil. Di antara benda-benda najis berdasarkan dalil, yang ini akan kita pelajari di pagi hari ini insyaallah ya. Yang pertama dan yang kedua, baulul adami wa ghaituhu. Ya, baulul adami itu apa? Air seni anak Adam. Kita anaknya siapa? Anak Adam. Ya, air pipis atau air seni anak Adam. Ini najis. Wa ghaituhu, dan tinjaknya. Ya, dan tinjaknya, kotorannya. Jadi air kencing dan tinja itu termasuk benda-benda yang najis. Ya. Kemarin kita bahas ya tentang hadas dan najis. Kalau hadas itu apa? Keadaan. Kalau najis benda. Ya. Benda yang terkena kotoran yang merupakan najis. Dan di antara benda-benda yang najis, ya, yang pertama dan yang kedua, air kencing anak Adam dan juga tinja, ya, atau kotoran manusia. Amal ghaid, ya, adapun ya ghaid fali hadis Abi Hurairah, ya, adapun tinja, ya, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wafi'a ahadukum bi na'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun. Ya, apabila salah seorang di antara kalian menginjak, ya, dengan alas kakinya, alas kaki itu banyak, bisa apa? Sandal, sepatu, kemudian apa lagi? Ya, macam-macam ya. Bisa sandal, bisa sepatu. Apabila ya salah seorang di antara kalian menginjak dengan alas kakinya al-adza, ya, al-adza di sini tuh ya maksudnya apa? Kotoran ya.
Fa inna turaba lahu tahur. Ya. Sesungguhnya turab itu apa? Debu, pasir, ya, tanah. Itu turab. Sesungguhnya ya turab atau tanah ya lahu tahur, yang dapat membersihkannya atau mensucikannya. Ya. Jadi kalau antum lagi jalan tiba-tiba nginjak kotoran, ya, kotoran manusia, ya, atau kotoran binatang, maka bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan tanah atau dengan pasir atau dengan debu. Ya, berarti debu, tanah atau pasir itu bisa sebagai pensuci dari najis di alas kaki kita. Ya, kalau orang yang nggak punya ilmu jamaah, sepatu atau sendal yang nginjak najis, ya, injak umpamanya nginjak kotoran, ya, kotoran manusia atau kotoran hewan, biasanya gimana? Dibuang, ya. Dibuang, beli yang baru. Ya. Kalau orang yang berilmu enggak, oh kena kotoran pulang Jumatan nih, ya, injak umpamanya kotoran manusia atau kotoran binatang, ya, kotoran anjing umpamanya, maka cukup baginya untuk mensucikannya tinggal digesekkan atau digosokkan ke pasir, debu atau tanah, suci insya Allah. Ya, suci. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya ghaid, ya, ghaitun yaitu kotoran manusia termasuk najis. Apabila melekat atau menempel di alas kaki kita, maka cara mensucikannya dengan cara bagaimana? Ya, menggesekkannya atau menggosoknya dengan debu, pasir atau tanah, dan itu bisa mensucikan dari najis tersebut. Ya. Dan yang lebih parah itu, antum tahu nggak, orang-orang Syiah coba. Orang-orang Syiah itu mereka ya menganggap bahwa kotoran imam mereka merupakan apa? Benda yang penuh dengan berkah. Ya. Itu ada videonya di YouTube. Ya. Imam mereka lagi BAB. Itu sangat menjijikan ya. Oh, Syiah tuh. Ya. Kemudian mereka ngalap berkah dengan kotoran imam tersebut. Ngalap berkah, bayangkan Pak. Ya. Berarti tabiatnya tidak baik, hatinya nggak selamat. Ya. Itu benda najis, ini kotoran, maaf, kotoran imam mereka ya, diambil oleh mereka, dianggap sebagai berkah, ngalap berkah dengan kotoran imam. Syiah. Tabiatnya melenceng. Orang awam, yang awam sekalipun yang nggak paham dengan agama, yang jarang sholat, kalau ada kotoran manusia kira-kira diambil apa dijauhi Pak? Dijauhi. Ini kotoran imamnya, ya, diambil untuk ngalap berkah. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Syiah di sana, di Iran di sana. Ya. Begitu juga air seninya. Ya. Namun ada air seni yang bisa jadi obat, kata Nabi SAW. Air seni siapa? Air seninya onta, air pipis onta, air kencing onta. Ya. Itu bisa sebagai obat, kata Nabi SAW. Anda pernah minum air kencing onta? Mending cari obat yang lain, Ustaz. Anda pernah dengar ya cerita dari Al-Ustadz Ibnu Saini rahimahullah? Ada yang tahu ya? Beliau sudah wafat, Ustadz Ibnu Saini rahimahullah. Beliau cerita temannya itu di Libya waktu itu, ada yang mau mengamalkan hadis tersebut, akhirnya keragunan ya. Keragunan beli air kencing onta terus diminum Pak, mengamalkan hadis tersebut, penasaran, rasanya luar biasa kan. Ya jadi antum kalau mau mengamalkan hadis tersebut tinggal pergi keragunan Bang, beli pipis onta Pak. Bismillah ya. Itu hadisnya sahih, bukan najis ya. Air pipis onta itu nggak najis, bahkan bisa sebagai obat. Namun kalau kita nggak kuat, lebih baik cari obat yang lain ya. Baik, tolak angin kan bisa. Baik. Jadi nggak semua air seni itu najis, ada air seni bahkan bisa jadi obat. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Wal adza, ya. Adza di sini maksudnya kullu ma ta'adzabta bihi minan najasah. Ya. Segala sesuatu
yang menyakitkan kita, itu adza. Kan di sini kan Nabi mengatakan idza wati'a ahadukum bina'lihil adza, ya. Ya, apabila salah seorang di antara kalian, ya, dengan alas kakinya menginjak al-adza itu sesuatu yang menyakitkan di kaki kita, itu termasuk al-adza, ya. Kullu ma ta'adzabta bihi minan najasah, ya. Segala sesuatu yang menyakitkan kita dari hal-hal yang sifatnya najis, ya. Wal qadari, hal-hal yang kotor, ini juga termasuk adza, najis. Kemudian hal-hal yang kotor ini juga termasuk al-adza, ya. Kemudian wal hajar, batu kerikil, ini juga termasuk adza, ya. Kemudian wasyauk, syauk itu duri, ini juga termasuk al-adza, ya, yang bisa memudaratkan kaki kita. Wa ghairi dzalik, dan semisalnya, ya. Wal muradu bihi fil hadis an-najasatu kama huwa wadih. Namun yang dimaksud dalam hadis ini, kata penulis, ya ini najis, ya, bukan batu yang diinjak, namun najis, yaitu berupa kotoran manusia, ya. Kemudian wa amal baul li hadis Anas, adapun, ya, dalil tentang air kencing itu najis, ya, air kencing anak Adam itu najis, fali hadis Anas, ya, dalilnya itu hadis dari Anas. Anas bin siapa? Anas bin Malik. Apa bedanya Anas bin Malik dengan Malik bin Anas? Sebagian suka ketukar tuh. Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas, muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk salah seorang sahabat yang meninggalnya paling terakhir di antara para sahabat Nabi. Semua sudah pada wafat, ya, tinggal sisa siapa? Anas bin Malik. Nah, Imam Abu Hanifah pernah ngaji sama Anas bin Malik, pernah ngaji, sempat ketemu Anas bin Malik karena usianya panjang. Berkat siapa? Doa Nabi SAW. Ya Allah, perpanjanglah usianya, ya, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya. Ya, salah satu riwayat menyebutkan Anas bin Malik itu punya 100 anak lebih. Ya, Anas bin Malik. Antum punya berapa anak? Anas bin Malik 100 anak lebih, ya, dari sekian istri. Wa amal baul wali hadithi Anas anna a'rabiyan bala fil masjid, ya. Ada seorang Arab Badui, ya, bala fil masjid, kencing di pojokan masjid. Yang dimaksud masjid di sini masjid apa? Wahdatul Islamiyah atau masjid apa? Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Bayangin jemaah, ya, Arab Badui. Arab Badui itu orang apa? Pelosok, udik. Tahu udik? Norak. Kampungan, ya. Datang masuk ke Masjid Nabawi, di situ ada Rasulullah dan para sahabat. Ujuk-ujuk masuk Masjid Nabawi, ke pojokan pipis kencing, ya. Antum kalau ada di sana gimana? Ada orang masuk masjid sini ke pojokan, ya, tiba-tiba kencing, ya. Lagi ngaji begini, kira-kira gimana? Habis tuh orang. Ya, habis. Apalagi sama DKM-nya. Ana Arabian bala fil masjid, ya. Ada seorang Arab Badui, ya, masuk Masjid Nabawi, tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, ya. Maka berdirilah sebagian para sahabat. Wah, udah panas nih. Maka sebagian sahabat berdiri, ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'u, katanya, biarkan dia. Nah, ini akhlak, ya, Pak. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan, udah biarin aja pipis, gak jadi masalah. Akhlak Nabi beda sama akhlak kita. Ada orang pipis di pojokan, kira-kira gimana? Dijewer, ente sono tuh toilet, gitu, ya. Kalau Nabi da'u, biarin, ya, biarkan dia. Wala tuzrimu, jangan kamu hentikan, jangan di stop, biarin. Jangan diganggu. Sebagian sahabat udah berdiri panas, ya. Kata Nabi, jauh, biarkan, ya. Jangan di stop, biarin aja, biar dia selesaikan hajatnya, ya.
Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Ya, maka ketika orang tersebut, Arab Badui tersebut sudah selesai, ya, maka Nabi ya memerintahkan untuk para sahabat membawa setimba air atau satu ember air, ya, dari air sumur, ya. Fasabbahu alaihi. Ya, kemudian Nabi memerintahkan tuangkanlah di atas air kencing tersebut, di atas najis tersebut. Kemudian disiram oleh para sahabat. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Yang pertama, air kencing, ya, anak Adam itu najis. Kemudian apabila kencing tersebut terdapat di permukaan tanah, ya, atau pasir, ya, atau semisalnya, maka cara mensucikannya dengan disiram. Itu sudah cukup untuk mensucikannya. Ya. Kemudian dari sini juga kita bisa belajar dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kejadian di masjid ini, maka usahakan amalkan hadis Nabi. Bisa nggak Pak? Kata dek kamu, sorry Ustaz nggak bisa. Oh, sudah bagus-bagus ada yang pipis di dalam, gitu ya. Nah, ini akhlak Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad la ala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia. Benar-benar sungguh-sungguh di atas akhlak yang mulia. Ya, Allah tegaskan dua kali. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar di atas akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara kemuliaan akhlaknya tadi menyikapi orang Arab Badui, ya. Dan orang Arab Badui itu kalau mendatangi Nabi, para sahabat senang, ya Pak, ya. Karena apa? Pasti dia akan bertanya kepada Nabi. Karena sebagian sahabat untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sungkan. Jadi kalau ada Arab Badui, wah, langsung pada ngedeketin Nabi itu para sahabat. Mesti ada pertanyaan. Dan pertanyaannya apa? Asal nyeletuk aja. Ya. Makanya para sahabat, sebagian sahabat itu senang ketika orang Arab Badui mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk yang ketiga dan yang keempat, al-madhyu wal wadyu, ya. Najis yang ketiga yaitu madhyu. Madhyu itu madhi, ya, madhi, air madhi. Wal wadyu, ya, air wadi. Ini juga termasuk najis. Jadi air madhi dan air wadi termasuk najis, ya. Amal madhyu, adapun air madhi, fahuwa ma'un abyad, ya, adalah cairan bening, ya, cairan bening, rokik, halus, cairan bening, kemudian rokik itu halus, laziz, ya, dan lekat, ya, lekat. Jadi madhi itu definisinya cairan bening yang halus lagi lekat. Itu madhi. Yakhruju inda syahwah, ya, yang keluar ketika syahwat bergejolak. Ya, keluar air madhi. La bi syahwatin, atau juga tidak harus bersamaan dengan syahwat. Tiba-tiba keluar air madhi, bisa karena syahwat, bisa juga tidak bersamaan dengan syahwat. Wala dafaqin, dan juga tidak muncrat. Dafaq itu muncrat. Jadi air madhi itu tidak muncrat, ya. Wala ya'qubuhu futur, ya, dan tidak mengendorkan syahwat seseorang. Jadi kalau keluar madhi dari kemaluannya itu tidak mengendorkan syahwat seseorang, yaitu sifat air madhi, ya. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, ya. Dan juga tidak jarang, ya, mereka yang mengeluarkan madhi tidak merasa mengeluarkannya, ya, nggak jarang, ya. Sebagian orang, ya, nggak kerasa ketika keluar air madhi, ya, tiba-tiba keluar aja, namun orang tersebut tidak merasa, ya.
Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Dan air madhi ini ya terdapat pada laki-laki dan juga perempuan. Jadi laki-laki itu punya air madhi, perempuan juga punya air madhi. Nah, itu tadi pengertian dari air madhi. Wa huwa najisun, dan air madhi adalah najis. Air madhi adalah najis. Walihadza amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakari minhu. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan dari madhi tersebut. Ya, jadi di antara cara mensucikan dari air madhi adalah mencuci kemaluan ya dengan air. Kemudian dalilnya an Aliin qal, dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, Ali ini siapa jemaah? Salah seorang sahabat yang mulia dan di antara sepupu Nabi SAW. Dari Ali dia mengatakan, kuntu rojulan madzaan. Aku ini seseorang yang sering mengeluarkan madhi. Jadi Ali ini termasuk salah seorang yang sering mengeluarkan madhi. Ya. Wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, di makan ibnatihi, karena aku merupakan suami dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali itu suaminya dari siapa? Fatimah ya radhiyallahu anha, dan Fatimah merupakan putri Nabi SAW. Itu yang membuat Ali malu. Itu alasan ya. Alasan Ali membuat Ali malu langsung bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW berarti siapanya Ali? Mertuanya. Ya, mertua dari Ali radhiyallahu anhu. Fa amartul al-Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku perintahkan Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu faqal. Jadi Ali karena malu bertanya langsung kepada Nabi SAW, Ali memerintahkan Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Ya, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ya, yaghsilu, cucilah ya kemaluanmu, wa yatawaddau, kemudian berwudulah. Nah, itu cara mensucikan ya kemaluan kita apabila mengeluarkan madhi. Berarti tinggal dicuci kemudian berwudu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin. Nah, ya. Pembahasannya di pembahasan kali ini. Ya, cuci kemaluan kemudian wudu. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran apabila seorang malu bertanya kepada salah seorang ahli ilmu, maka dia boleh memerintahkan seorang untuk bertanya. Sebagaimana Ali memerintahkan Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. Ya. Terjadi nggak di pengajian? Jadi mau nanya malu ente deh, tolong tanyain. Ya. Atau pakai kertas. Baik jemaah rahimakumullah, itu tadi air madhi ya. Wa ammal wadyu, adapun air wadi. Tadi air madhi, sekarang air wadi. Adapun air wadi, wa huwa ma'un abyadu, ya, yaitu cairan yang bening. Ya. Sakhin, kental. Bening ya. Kemudian kental, yakhruju ba'dal baul, yang keluar ya ketika selesai buang air kecil. Habis kencing tiba-tiba keluar cairan ya, yang bening kemudian kental, ini namanya air wadi. Ya, air wadi. Ya. Wa huwa najisun, dan air wadi termasuk najis. Berarti air madhi najis, air wadi juga najis ya. Dalilnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan al manyu wal wadyu wal madyu, ya,
air mani, air wadi, dan air madhi, ya. Amal manyu fa huwa allazi minhu ghusl. Adapun apabila seorang mengeluarkan air mani, ya, air mani, fa huwa allazi minhu ghusl. Cara mensucikannya dengan mandi. Ya. Mandi apa? Mandi junub. Kalau mengeluarkan air mani, harus mandi cara mensucikannya. Wa amal wadiyu, adapun air wadi, ya, wal madyu, dan air madhi, faqal, maka Nabi bersabda, ighsil zakaraka au madzakiraka, ya. Cucilah kemaluanmu, ya, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwuduklah sebagaimana wuduk ketika hendak sholat. Jadi karena air madhi dan air wadi itu termasuk najis, maka cara mensucikannya dengan mencuci kemaluan, kemudian berwuduk seperti wuduk ketika hendak sholat. Ya, ketika hendak sholat. Kalau air mani najis bukan? Hah? Kan ada 3 tuh, air mani, air madhi, air wadi. Ya, kalau air mani kan karena syahwat, ya. Kemudian keluarnya apa? Memuncrat. Najis bukan? Bukan najis. Bukan najis. Ya. Kalau ada yang bilang najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Tidak boleh menajiskan sesuatu kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, bagaimana? Kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu apa? Mubah dan suci. Mubah dan suci. Itu kaidahnya yang harus kita pahami. Ya, jadi tidak boleh menajiskan sesuatu kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu mubah dan suci. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, ya, rawathu ma la yu'kalu lahmuhu, ya. Kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan, ini juga termasuk najis. Kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan, semisal apa? Kucing, terus yang dagingnya nggak kita makan. Hah? Babi, ya. Babi semuanya najis, ya. Babi, ya, pokoknya yang dagingnya tidak kita makan itu kotorannya najis. Anjing, ya, kotorannya najis. Ya. Dalilnya mana? An Abdillah qal, dari Abdullah yang mengatakan arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza, ya. Nabi SAW ketika itu ingin yatabarraza. Yatabarraza itu BAB, buang air besar, ingin buang hajat. Ya, suatu hari Nabi ingin buang hajat. Faqal, maka Nabi bersabda, ya, pada Abdullah ini, i'tini bi thalathati ahjar, bawakan untukku 3 buah batu. Bawakan untukku 3 buah batu. Kemudian fawajatu lahu hajaraini wa rawsata himarin, ya, dan aku hanya mendapati 2 buah batu, ya, wa rawsata himarin, dan kotoran himar. Himar itu apa? Keledai, ya. Kan disuruh ngambil berapa batu? 3. Dicari-cari ternyata hanya mendapati 2 plus kotoran keledai. Antum udah pernah lihat kotoran keledai? Belum pernah, ya? Ya. Sifatnya dia keras, ya. Hampir menyerupai apa? Batu. Ya. Itu kotoran keledai. Kalau kuda, udah pernah lihat kotoran kuda? Udah pernah lihat? Udah pernah megang belum, Pak? Ya, mirip-mirip lah, ya, mirip-mirip. Karena tidak mendapatkan 3, hanya 2 plus kotoran keledai, akhirnya Abdullah ini inisiatif, ya. Disuruh 3, aku nggak enak sungkan sama Nabi. Akhirnya diambil 2 batu dan 1 kotoran keledai, ya. Fa'amsakal hajara ini, ya. Maka Nabi mengambil 2 batu tersebut. 2 batunya diambil oleh Nabi SAW, ya. Wa tarahar rawsata, kemudian melempar kotoran keledai tersebut.
Jadi yang 2 diambil, ya kotoran keledainya dilempar oleh Nabi SAW. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, hiya rijsun, ya kotoran ini ya kotor lagi keji. Kotoran himar itu keledai kotor lagi keji, maka dilempar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ya bersuci setelah BAB, setelah buang hajat dengan menggunakan 2 buah batu, dan ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Antum pernah nggak istinja dengan batu? Waduh Ustaz, susah. Batu kita beda sama batu Arab, Ustaz. ya sama-sama batu lah ya. Jadi batu pun bisa digunakan untuk bersuci. Buktinya apa? Ini hadisnya dari Abdullah. Ya, Nabi bersuci hanya menggunakan 2 buah batu. Ya. Cuma jangan timbul pertanyaan, Ustaz, batunya kayak gimana sih? Ya batu secara umum lazim batu. Ya, batu. Ya. Jadi kalau antum numpang ke toilet, mungkin ya suatu hari ada seorang numpang ke toilet, tiba-tiba nggak ada air, adanya batu dalam bak, batu semua. Berarti itu buat bersuci bisa, ya. Bahkan dari ya, BAB, buang hajat, ya, buang air besar. Jadi menunjukkan batu itu bisa dipakai untuk membersihkan najis. Di antaranya apa? Ya, kotoran manusia. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya maaf. Sekarang yang keberapa? Ke-6. Ya, benda najis yang ke-6, damul haid. Damul haid, ya. Dam itu darah haid. Darah haid termasuk najis, ya. An Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar, ya. Berarti Asma itu anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Qalat, ya, dia mengatakan atau Asma mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya, suatu hari ya salah seorang wanita ya mendatangi atau datang kepada Nabi SAW, dan wanita tersebut mengatakan, ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna, ya, salah seorang di antara kami ya pakaiannya itu terkena darah haid, ya. Pakaian salah seorang di antara kami itu terkena darah haid, ya, kaifa tasna'u, maka bagaimana dia harus berbuat, gimana caranya nih, ya, karena pakaian terkena darah haid. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, tahuttu thumma taqrusuh, ya, maka gosokkanlah, digosok, ya, menggosokkan, thumma taqrusuh, kemudian keriklah dengan air, ya, dikerik dengan air darah haid tersebut. Jadi setelah digosokkan, itu yang pertama, ya, misalkan pakaian terkena darah haid, yang pertama digosok, kemudian dikerik dengan air, ya, bil ma'i thumma tandahu, kemudian membilasnya. Pertama digosok, menggosokkannya, kedua dikerik dengan air, kemudian dibilas. Thumma tusalli fi, kemudian boleh sholat dengan pakaian tersebut, maksudnya pakaian yang terkena darah haid setelah disucikan. 3 langkah. Pertama tadi apa? Digosok, kemudian yang kedua dikerik dengan air, kemudian yang ketiga dibilas. Ketika sholat boleh memakai pakaian tersebut, boleh. Kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis, ya. Namun banyak yang mencari darah haid buat apa? Buat ngelmu, Pak. Ya, ilmu apa? Buat jimat. Oh, ada Pak ya? Buat jimat katanya. Ada juga buat jimat, ya. Iya. Ilmu hitam itu ada syaratnya, cari darah haid, ya, buat pesugihan dan lain-lain. Ya. Baik, kita lanjutkan jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-7, ya.
Benda najis yang ketujuh, lu'abul kalbi. Ya, lu'abul itu air liur. Kalbun itu anjing. Air liur anjing termasuk najis. Kalau bulunya gimana? Bulunya nanti kita bahas ya terakhir. Ini kita bahas air liur dulu. Ya, air liur anjing termasuk najis. Dalilnya mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Ya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, ya, apabila dijilat anjing, an yaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Ya, maka dicuci 7 kali. Sucinya bejana kalian yang dijilat anjing, ya, maka kata Nabi dicuci 7 kali. Sab'a marrat ulahunna biturab. Yang pertama, cucian yang pertama dicampur dengan turab, debu atau pasir atau tanah. Itu cucian yang pertama. Berapa kali cuci? 7 kali cuci. Makanya kalau antum lagi bertamu ke rumah seseorang, ya, umpamanya orang kafir tetangga kita, dia punya anjing, dihidangkan makanan, ada kue, apalagi nasi, lauk pauk, ya, makan nggak? Anjingnya banyak Pak, ya, makan nggak? Ya. Nasi, tahu, ayam halal tidak? Halal, ya, halal. Namun kalau ada keraguan, ya, maka boleh bagi kita meninggalkan makanan tersebut. Jangan-jangan nyucinya nggak bersih, ya. Jangan-jangan nyucinya nggak bersih, ya. Pas sekali cucian saja. Karena anjingnya banyak, boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Boleh juga bagi kita untuk memakannya. Untuk milih makan atau tidak? Lihat apa bungkus. bungkus Pak 2 gitu. Ya. Jadi air liur anjing itu termasuk najis. Cara membersihkannya kata Nabi SAW 7 kali cucian. Cucian yang pertama dicampur dengan pasir, ya, ya, dicampur dengan pasir atau debu, ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, ya, al-maitah, ya, al-maitahu atau bangkai, ya. Bangkai berarti termasuk najis, ya. Bangkai termasuk najis. Wahia mamata hatfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah. Ya, ini bangkai itu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu definisi bangkai, ya. Binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i, ya. Ada kambing tabrak mobil mati, ya. Wah, lagi sakaratul maut nih, ya. Langsung dia apa? Disembelih, gitu. Boleh nggak? Boleh kalau itu. Tapi kalau sudah jadi bangkai, nggak boleh, ya. Kalau masih hidup dia boleh kita sembelih secara syar'i. Bismillah, Allahu Akbar, boleh. Tapi kalau udah mati, nggak boleh. Ayam tiren boleh. Ayam tiran apa tiran? Mati kemarin, boleh nggak? Nggak boleh coba, ya, nggak boleh, kecuali disembelih, ya. Bahkan sudah jadi najis, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sabda Nabi SAW, idza dzubigol ihabu, ya, idza dzubigol ihabu faqad tahara, ya. Apabila kulit bangkai itu disama, faqad tahara, maka sungguh dia telah suci. Kata Nabi, ya, kulit bangkai apabila disama maka suci. Jadi cara mensucikannya dengan cara disama. Ya, biasanya kalau yang kulit itu kan mahal Pak, ya, dompet kulit, tas kulit, ya. Biasanya pakai kulit apa? Kulit ada kulit sapi, ya, ada kulit macam-macam, ya, kambing,
kulit ular. Baik. Wal ihab, ya, jildun maitati wa yustathna min dzalik, ya. Ilhab atau ihab adalah kulit bangkai yang belum disamak, ya, dikecualikan, ya, beberapa bangkai yang tidak najis, ya, dikecualikan beberapa bangkai yang tidak najis, ya. Yang pertama, ya, ada bangkai yang tidak najis, ya. Bangkai apa saja? Yang pertama, ya, maitatus samak wal jarod, ya, bangkai ikan dan bangkai jarodi. Jarod itu apa? Belalang, ya. Jadi bangkai ikan itu tidak najis, begitu juga bangkai belalang, ya. Makanya ada peyek belalang. Ada belalang goreng tepung. Pernah makan nggak? Di daerah mana tuh? Yang Jawa Tengah, ya? Ada itu. Apa, belalang tempur? Ya, ada itu, ya, di daerah Jawa Tengah itu ada, ya. Belarang, ya, laron. Wali hadis, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Dalilnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, ya, telah dihalalkan bagi kami, ya, dua bangkai dan dua darah. Telah dihalalkan bagi kami, maksudnya dihalalkan oleh Allah bagi kami dua bangkai dan dua darah, ya. Amal maitatani falhut wal jarod. Adapun dua bangkai yang dimaksud, yang pertama al-hut, ya, yaitu bangkai ikan. Hut itu ikan, ya. Wal jarod, dan bangkai belalang, ya, bangkai belalang. Ya. Wa amad damani, ya, adapun dua darah yang dihalalkan bagi kami, yang pertama fal kabid, hati itu halal, ya. Waktu hal dan limpa, ini juga halal. Yang haram itu dam, darah hewan atau binatang. Ada sebagian orang itu, ya, darah kambing dibekukan, ya, kemudian dimasak, ya. Apa namanya? Marus, ya. Marus, ya. Enak. Ya, ada nggak, ya, sebagian orang makan marus? Ada, ya, ada. Ditampung darah hewan, sembelihan, ya. Kemudian gimana cara ngolahnya itu, Pak? Dibekukan, Pak, ya. Dibekukan, kemudian digoreng, ya. Makan darah, nggak boleh, ya. Ya. Dua darah yang halal hanya hati dan limpa, ya. Makanya kalau makan bubur pakai hati ampla. Ada yang pesan pakai marus ampla gitu. Nggak ada, ya. Hati ampla, karena hati halal. Dikasih hati minta ampla. Hati ampla. Marus haram, nggak boleh. Namun ada sebagian orang makan marus, darah hewan, ya. Apalagi kalau dicampur di apa? Di sayur sambal goreng hati gitu. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Tahu-tahu gimana, Pak, rasanya? Enak. Padahal marus. Gurih, Pak, ya. Apalagi banyak micinnya tuh. Ya, jadi dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, itu tidak najis. Dua darah, yaitu hati dan limpa, itu tidak najis, halal, ya. Kemudian yang kedua, maitatu mala damalahu sa'ilun, ya, bangkai yang darahnya tidak mengalir, ini juga tidak najis. Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ada hewan yang darahnya mengalir, ada hewan yang darahnya tidak mengalir. Nah, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir tidak termasuk najis. Tidak termasuk najis, ya. Kadzubab. Zubab itu apa? Lalat. Ya. Pak, tolong, Pak, singkirin bangkai lalat. Nggak mau, najis. Harus ada dalil. Lalat darahnya tidak mengalir. Maka bangkai lalat tidak najis, ya.
Wan namel, namel itu apa? Semut. Ya. Berarti bangkai semut tidak najis. Ya. Wan nahl, nahl apa? An-nahl lebah, lebah tawon. Ya. Bangkai tawon, bangkai lebah tidak najis. Ya, lalat, ya, kemudian semut, lebah. Ini hewan yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya tidak najis. Wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, di antaranya apa? Laron, cicak, darahnya ngalir nggak Pak? Ngalir kayaknya Pak. Ya, darahnya ngalir. Ya. Kalau dibunuh sama kita, muncrat darahnya tuh. Ya, cicak. Apalagi yang tidak mengalir, laron. Ya. Kecoa, kecoa mengalir nggak darahnya? Kayaknya enggak ya. Ya. Enggak najis. Boleh kalau antum habis mukul kecoa mati disingkirin pakai tangan. Jangan dimakan ya. Jijik ya. Ya. Dan semisal dengan itu ya, yang penting darahnya tidak mengalir. Hadisnya, dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum," ya, apabila seekor lalat jatuh di bejana kalian, bejana itu bisa gelas ya, ya, di gelas tiba-tiba lalat jatuh ya, fal yakmishu kulluh, maka celupkan semuanya ya. Lalat jatuh kan ngambang Pak ya, biasanya gimana? Lagi makan di restoran Padang tuh ya, teh manisnya kebuka kan, gelasnya besar tuh, tiba-tiba banyak lalat ya, ada satu lalat iseng masuk ke air kita, ya, ngambang dia. Biasanya kita gimana? Mbak, tolong ganti Mbak. Airnya ganti Mbak, ada lalat. Ini orang yang nggak punya ilmu nih. Ya, antum kalau udah ngaji jangan seperti itu. Ya, masuk lalat hijau, ya, besar lagi segini. Ya, lalat hijau masuk, ya, di air teh manis kita. Kalau sudah punya ilmunya, kata Nabi, celupkan semuanya, dicelupin semuanya. Ya, kenapa? Hikmahnya ya, thumma liyat rahahu fa inni fi ihda janahaihi da'an, salah satu sayap lalat tersebut da'an, terdapat penyakit ya, wa fil akhari syifaan, di sayap yang sebelahnya itu kata Nabi terdapat penawar atau obat ya, obat. Jadi kalau ada lalat hijau masuk ya di dalam gelas kita ya, terdapat air, maka jangan langsung dibuang Pak. Wah, dua lalat iseng amat dibuang, jangan ya. Caranya gimana? Celupkan, celup ini sampai bawah nggak usah, iseng amat, yang penting ngelup semua badannya. Kenapa? Karena di sebelahnya itu ada penyakit, sebelah sayapnya, di sayap yang lainnya terdapat obat penawar ya. Setelah dicelupkan, maka lalatnya dibuang, jangan diminum. Lalatnya dibuang ya Mbak. Airnya gimana? Diminum, jangan Mbak ditukar. Iseng banget. Diminum ya. Kenapa? Karena sudah ada penawar atau obatnya. Nah, ini kalau orang yang berilmu seperti ini ya Mbak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bangkai yang termasuk tidak najis, azmul maitah ya. Tulang bangkai. Tulang bangkai itu tidak najis. Bangkainya udah jadi tuh tulang belulang, nggak najis ya. Wa qarnuha, tanduk ya, tanduknya juga tidak najis ya. Wa dhufruha, kuku ya, kuku juga tidak najis. Wa sya'ruha, rambut juga tidak termasuk najis. Kemudian warishuha, bulu. Nah ini dia, bulu juga tidak najis. Sekarang saya tanya, bulu anjing gimana? Najis nggak? Hah? Dibahas oleh para ulama fikih ya. Ketika bulu tersebut kering maka tidak najis. Namun ketika bulu anjing tersebut basah maka itu najis. Ya, nah, itu fikihnya. Itu fikihnya. Jadi kalau bulu anjing itu kering, ya, para ulama memandang itu tidak najis. Namun ketika bulu tersebut basah, maka najis.
Benang merahnya bagaimana? Nggak usah pegang baik kering maupun basah, ngapain juga antum belai-belai anjing. Berarti nggak usah apa, nggak usah megang-megang, mau kering mau basah, nggak usah. Yang penting kita tahu ilmunya. Kalau nggak sengaja kesenggol sama anjing lagi jalan, bulunya kering, itu nggak najis. Namun kalau bulunya basah, najis. Ya. Kullu dzalika tahirun, ya. Semuanya itu tahir, suci, kata Nabi SAW. Ya. Jadi tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, bulu, semuanya itu tahir, suci, kata Nabi SAW. Ya. Wukufan alal asli wa huwa taharah, ya, kembali ke hukum asal bahwasanya semua itu suci. Ya. Walima rawahu Bukhari ta'lifan, ya, sebagaimana riwayat Bukhari secara mu'allaq. Ya. Wa qala Zuhri fi idhamil mauta, ya. Dan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, ya, berkata tentang tulang bangkai, nahwal fil wa ghairihi, seperti fil. Al-fil itu apa? Gajah, ya. Dan semisalnya, adraktu nasan min salaf, aku mendapati sejumlah ulama salaf, ya, salafil ulama'i yamtashituna biha, ya, sisiran dengan menggunakan tulang bangkai dari gajah. Jadi dulu ulama tuh sisirnya terbuat dari tulang, ya, tulang bangkai gajah. Kalau kita sisirnya apa? Plastik, ya. Nggak level ulama kita pakai plastik. Mereka pakai apa? Tulang bangkai itu gajah. Ya, ini kata siapa? Imam Az-Zuhri. Ya, salah satu imam mazhab. Cuman mazhab Zuhri itu nggak terkenal, nggak populer. Yang populer 4 mazhab yang kita kenal. Ya, Sufyan Tsauri juga ada mazhabnya. Ya, dan semisalnya. Jadi kata Imam Az-Zuhri itu para ulama terdahulu, para ulama salafus saleh, sebagian menyisir dengan menggunakan tulang bangkai, di antaranya tulang gajah. Wa yabdahinuna fiha, dan memakai minyak rambut dari, ya, ekstrak tulang tersebut. Ya, pakai minyak rambut. Kita pakai minyak rambut dari apa? Oh, macam-macam. Kalau dulu para ulama salafus saleh apa? Dari ekstrak tulang, ya, menghasilkan minyak, itu dipakai untuk minyak rambut. Ya. La yarawna bihi ba'san, ya, mereka, yaitu para ulama salafus saleh, ya, menganggap tidak mengapa, ya. Wa qala Hammad, dan berkata Hammad ini ulama salafus saleh, la ba'sa birishil maitah, tidak mengapa memanfaatkan rishil maitah, memanfaatkan bulu bangkai. Ini juga tidak mengapa. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai pembahasan kita tentang benda-benda najis. Ya, ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Silakan, ada pertanyaan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Kemudian dikutip hadis, Rasul membuang kotoran keledai. Ya. Pertanyaan saya, apakah hal ini menunjukkan bahwa kotoran itu keledai? Yang pertama. Yang kedua, gimana Pak? Yang pertama Pak, menunjukkan kotoran keledai itu najis atau bukan? Karena kan Rasul membuang. Iya. Kemudian kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan ini, tidak dimakannya karena keharamannya atau karena zat yang berbahaya atau apa? Iya. Baik. Yang pertama, ketika Nabi sedang buang hajat, Nabi memerintahkan, ya, Al-Miqdad, ya, memerintahkan Abdullah, ya, untuk mengambil 3 buah batu. Namun Abdullah setelah mencari-cari hanya mendapati 2 buah batu, kemudian 1 buah kotoran keledai. Maka Nabi mengambil 2 batu tersebut dan membuang kotoran keledai tersebut. Dan Nabi mengatakan tentang kotoran keledai ini khusus, ya, tentang kotoran keledai, hiya rijsun. Kotoran keledai rijsun itu kotor lagi keji. Wallahu a'lam bishawab, hikmahnya apa? Ya, saya tidak tahu, ya, kenapa dianggap keji. Kalau kotor, ya kotor, itu kan kotoran, ya. Kotor lagi keji, makanya Nabi tidak mau menggunakan kotoran himar untuk bersuci dari hajatnya. Ya. Jadi ini ditunjukkan oleh sabda Nabi. Ya, mengapa Nabi tidak mau bersuci dengan kotoran keledai? Karena Nabi bersabda, iya rijsun, kotoran keledai kotor lagi keji. Itu jawaban yang pertama. Ya, ini khusus kotoran keledai.
Dan alhamdulillah kita di sini dimudahkan dengan air ya. Ya, dengan air. Kalau ada batu sama air pilih mana? Air. Ya, makanya sunnah banyak-banyak ditinggalkan. Pertanyaan kedua tadi tentang hewan yang dagingnya tidak dimakan. ya. Kata haramnya kalau ada zatnya berbahaya. Ya. Hewan yang dagingnya tidak dimakan, ya. Kata sebagian para ulama, ada hewan-hewan yang memang diharamkan untuk dimakan. Di antaranya apa? Kucing. Ya. Kucing haram dimakan dagingnya. Makanya kotorannya najis. Ya. Kotoran ayam. Kotoran ayam namanya apa? Tai kotok. Ya kan, dulu kan namanya tai kotok tuh kotoran ayam. Ya. Nginjuk tai kotok nggak mau sholat. Ya. Kenapa? Karena belum punya ilmu. Karena tai kotok bukan najis. Ayam boleh dimakan tidak? Ya boleh. Ya. Lagi musim kurban bulan Dzulhijjah. Ya. Mau beli hewan kurban gitu kan, nggak sengaja nginjak ya kotoran kambing, sapi, ya. Terus dia bilang apa? Aduh banyak najis nih di badan saya. Ada nggak sebagian orang seperti itu? Ada. Padahal kotoran kambing dan kotoran sapi bukan najis. Alasannya kenapa? Karena dagingnya bisa kita makan. Ya. Halal, boleh. Makanya sebagian ulama memandang ya hewan yang dagingnya tidak bisa kita makan dikarenakan haram mengkonsumsinya, seperti kucing, ya, dan yang semisalnya. Ya Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang lalat itu, kita kan walaupun sudah tahu ilmunya, tapi kita itu dikondisikan dalam keadaan jijik, nggak mau air yang Iya. itu satu. Yang kedua, anjing laut itu bisa dimakan nggak? Haram nggak? Baik. Yang pertama kita sudah tahu ilmunya tentang hadis dzubab, lalat, ya. Namun terkadang ada rasa jijik, ya. Maka ketika kita tahu hadis Nabi ini sahih, ya, kita sebagai orang yang beriman hendaknya apa? Mengamalkan hadis tersebut, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidaklah keluar dari lisan Rasulullah SAW melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang ya, kita sebagai orang yang punya ilmu, ya, sudah sampai ilmu kepada kita, maka kita yakin terhadap sabda Nabi. Apabila kita makan di suatu tempat, kemudian tiba-tiba ada lalat hijau umpamanya, mau lalat hijau atau merah ya, masuk ke dalam bejana kita, gelas kita, maka kita amalkan hadis ini. Ini kesempatan jamaah. Hadis itu kalau dibaca tidak berpahala, beda sama Al-Quran. Al-Quran dibaca satu hurufnya 10 pahala. Kita baca hadis tadi tidak mendapatkan pahala. Kapan mendapatkan pahala? Ketika dia amalkan. Ya, antum mau dapat pahala ketika lalat. Ya, perkara lalat masuk gelas aja bisa dapat pahala. Ya, mudah nggak? Mudah. Tinggal apa? Yakin atau tidak. Ya, maka hilangkan segala kejijian kita. Ya. Bismillah, masukin lalatnya, celupin semuanya. Kemudian jangan langsung minum, buang dulu. Bismillah, masukin, minum antum. Buang dulu lalatnya. Bismillah, masukin. Bismillah, saya mau mengamalkan hadis Nabi, masukin. Ini kesempatan dapat pahala loh, ya. Mengikuti sunnah Nabi, masukin kemudian buang lalatnya, minum, ya. Jangan udah dimasukin ngamalin, Mbak ganti Mbak. Akhirnya diganti, tidak, minum bismillah. Kenapa? Sudah ada penawar di sayap sebelahnya. Ya, sebagian sayapnya mengandung penyakit racun, sebagiannya penawar. Tinggal kita sebagai umat Nabi SAW mengamalkan hadis tersebut, yakin atau tidak, ya. Karena udah sampai ilmunya nih, ya. Antum dengan mencelupkan lalat kemudian membuangnya, minum, itu dapat pahala, insya Allah, ya. Mudah, ya. Perkara nyelupin lalat ke gelas saya dapat pahala, tapi diminum airnya, jangan ditukar, ya. Ya, diminum, ya, bismillah, ya. Yakin ya, udah ada penawar, udah ada obatnya nih, yakin, ya. Baik, ya, Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi Pak? Iya, Pak. Oh, anjing laut ya. Anjing laut itu hidupnya di laut apa di darat?
Hukum asalnya apa? Dua alam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Tanya sama ustadz yang lain. Kalau buaya gimana? Buah. Iya. Buaya kan termasuk hewan buas ya, haram. Ya, hewan buas itu haram. Haram. Ya. Kotorannya gimana? Menginjak kotoran buaya. Gimana? Lari. Najis bukan? Kotoran buaya. Hah? Kotoran buaya. Buaya bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Kotorannya? Nah, najis. Baik. Oh, buaya darat. Ya Allah a'lam bishawab. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buang air apa nih Pak? Buang air kecil atau buang air besar? Buang air kecil atau buang air besar? Buang air kecil ya. Nggak ada? Nggak ada batu, nggak ada air. Daun tisu ada Pak? Oh nggak ada juga. Iya, baik. Kalau memang tidak ada apapun, hanya daun-daun kering, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ya, maka kita pastikan ya bersuci dengan daun-daun tersebut. Ya, kemudian pastikan ya terbasuh dengan sempurna, terbasuh kering. Ini nggak jadi masalah. Ya. Iya, nggak jadi masalah. Iya, karena memang tidak mendapati apa air. Ya, kemudian juga nggak ada batu. Ya, maka boleh dengan menggunakan dedaunan. Ya. Allah a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak. Tiga batu. Satunya besar batu itu. Jadi bisa dibuka jadi 3 kali. Iya. Kalau memang hanya terdapat satu batu, maka berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Nggak ada batu lagi kecuali satu batu. Ya. Besar, satu lagi, waduh ada batu akik saya. Sayang nih. Ya, kalau seperti itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya udah pakai satu batu tersebut, nggak ada lagi. Ya. Kalau tadi kan ada 2 plus 1 kotoran keledai, maka Nabi pakai 2. Kalau hanya ada 1, kita nggak ada yang lainnya, maka bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, semampu kita bersihkan pakai satu batu tersebut. Ya. Kasihan banget, emang di mana tuh Pak? Ya, tapi itu contoh kasus Pak. Ya Allah a'lam bishawab. Iya. Ada lagi silakan. Iya Pak. Kalau bau, Bau? ya. Maksudnya gimana Pak bau? Kita ya masih bau. Dan pipis itu kan sudah dituliskan di dalam tadi. Tapi masih bau. Iya, yang penting sudah disiram dengan sempurna. Karena bau itu banyak faktor ya. Misalnya habis makan apa? Makanan yang memang bau, semisal apa? Jengkol, ya, pete, ya. Itu 3 kali siraman, 4 kali siraman juga masih bau. Namun sudah bersih, itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya Pak. Bisa Pak. Ya, dulu kan nggak ada sabun. Ya, dikerok, digosok dengan air, dipakai sabun boleh, nggak jadi masalah. Ya, boleh, nggak jadi masalah. Betul, nggak jadi masalah. Dipakai buat sholat nggak apa-apa. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Kita kan sering berpemandangan kucing itu barangan motor di apa namanya mereka atau di tempat kita itu kayaknya tanggung suruh kencing atau tidak bisa gitu. Kita kayak manusia tadi kan dia itu kencing yang berbeda. Kalau kucing gimana? Kita lagi tanggungnya kencing atau kita manusia atau sih dari suruh kencing di motor kita? Iya. Kalau binatang semisal, iya. Kalau semisal kucing dan yang lainnya, ya, maka usir saja. Ya. Tanggung kan? Antum tahu tanggungnya dari mana? Lagi tanggung kencing. Kucingnya bilang lagi tanggung gitu.
Ya, usir dia masih bisa tahan kok, masih bisa tahan. Ya, ini kan kasusnya manusia. Ya, kalau diusir dia kemana-mana, nanti air kencingnya kemana-mana atau ke masjid, kemana-mana. Namun kalau binatang bisa kita gusah, kita usir ya kita usir. Ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting mengusirnya dengan adab, jangan ditendang, jangan diselepet, pakai sarung. Ya, diusirnya dengan adab. Ya, namun diusir tetap, ya, karena air kencingnya najis, ya, najis. Ya. Makanya kalau ada kucing masuk masjid juga kita khawatir, ya kan? Khawatir tiba-tiba dia kencing, ya, jadi najis nanti. Ya, apalagi di sajadah, ya. Ya, itu kita khawatir seperti itu. Namun kita usir dengan adab. Yang penting tidak boleh dipukul, tidak boleh ditendang ketika mengusirnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada Pak Cahyo. Apakah sebelum mencuci yang terkena najis ada niat atau berdoa atau ada doanya agar sah untuk dipakai sholat? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada doanya sepanjang pengetahuan saya. Udah dicuci saja. Iya. Tidak ada doa khusus untuk membersihkan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika seseorang mimpi bersetubuh dalam tidurnya, setelah dia bangun ternyata air mani tersebut tidak ada, apakah kita diharuskan mandi besar? Kalau tidak keluar mani maka tidak perlu mandi junub meskipun mimpi berhubungan badan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, saya pikir cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.